Halo Binusian, kembali berjumpa bersama kami dalam Binus On Screen. Dan biasa gue ditemenin sama ada satu cowok lagi di sana yang agak berbobot besar, cuman lagi ada konferensi diet internasional. Iya, oke. Dan bersama gue Andre dan gue Margaret Angelina di sini. Betul, selama 1 jam ke depan dari pukul 16.30 sampai 17.30 kita akan memberikan informasi-informasi terkini mengenai Binus University, dan tentunya tidak hanya itu, kita juga akan santap sore dan kita akan kedatangan tamu. Tamunya ini closest, pokoknya terdekat lah dari kita, kalau bisa tuh 3 loncat nyampe. Iya, makanya nanti kita bakal bincang-bincang dan ini tentunya nanti di sini kita bakal kenal lebih jauh dan bisa ngebedain nih yang selama ini pertanyaan-pertanyaan orang, apa sih bedanya ini sama ini. Iya, tapi jangan dikasih tahu dulu karena ada informasi yang pertama dulu. Betul. Dari ini drama musikal anak-anak Binus School Serpong. Ngapain tuh mereka? Jadi anak-anak ini udah bisa buat drama musikal yang berjudul Anak Milenium. Anak Milenium. Anak Milenium, bukan Joshua ya. Gak usah dilanjutin. Ini dia beritanya. Ini dia. Binus School Simpruk mempersembahkan drama musical berjudul Anak Milenium di Geraha Bakti Budaya. Anak Milenium yang merupakan hasil produksi dari Creative Director and Head Writer Clarence Gonzalez merupakan sebuah drama musikal yang dipenuhi dengan petualangan, romans, dan persahabatan. Bersetting di era metropolis modern, drama musikal ini menceritakan 8 anak yang lahir pada malam milenium dan dikaruniai berbagai kekuatan, serta ditakdirkan untuk melawan kejahatan. Kedelapan anak inilah yang kemudian dikenal dengan anak milenium. Drama ini merupakan sebuah epik modern yang bersetting dengan latar belakang dari sebuah negara yang berjuang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik di tangan anak-anak mereka. Nah, tuh itu kan, anak-anak Simpruk. siapa yang so tahu ketahuan Bukan kan? so tahu, salah ngomong. Saya kan kebanyakan ilmu dan pengetahuan. Makanya jangan baca skrip aku, orang yang Serpong tuh berita selanjutnya. Emang ada apa di Serpong? Nah, di Serpong tuh ada namanya Binus Youth Leader Summit. Oke, jadi itu perkumpulan? Perkumpulan anak-anak pinter sih yang pasti. Saya ikut, sorry. Kok saya nice? Nah, jadi gini Binusian, di Binus Youth Leader Summit itu Binus School Serpong mengumpulkan teman-teman dari SMA yang berada di sekitar Tangerang untuk main-main nih ke Binus Serpong dan mendiskusikan berbagai hal. Oh, jadi para pemimpin-pemimpin mungkin kayak organisasi mahasiswanya juga mungkin juga Lagi-lagi so tau kan, gak usah dengerin Andre, ini dia beritanya. Ini. Binus Youth Leader Summit 2016 bermaksud untuk memacu motivasi generasi muda untuk peduli dan berani untuk mengambil tindakan atas isu-isu dunia. Jadi sebenarnya ini kayak forum pelajar gitu. Kita ngumpulin pelajar-pelajar dari sekitar Tangerang sama Jakarta juga buat ngumpul di sini dan kita bahas isu-isu yang lagi lagi ada di Indonesia gitu, terutama tentang edukasi. Persiapannya sih ini cukup lama gara-gara aku udah harus mulai tulis proposal dari tahun lalu. Terus proses topik, proses apa, kita harus konsultasi sama guru. Habis itu kita harus cari sekolah. Nah, awalnya cari sekolahnya ini agak susah karena memang kan ini tuh mendekati mereka ujian semester. Nah, makanya itu kita nyari sekolah agak susah, tapi akhirnya dapet juga 8 sekolah. Dengan memberikan isu-isu yang sering terlupakan oleh masyarakat dunia, peserta diajak untuk melakukan penelitian mendalam, diskusi, dan mempresentasikan hasilnya di depan para juri yang ahli dalam bidang sosial. Peserta pun harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta lain. Sebelumnya pada tahun 2015, BYLS telah berhasil menjadi wadah yang efektif dan peluang yang berharga bagi calon pemimpin untuk berkumpul dan berbagi pandangan dan pengetahuan mereka, serta menciptakan relasi yang lebih luas dengan calon pemimpin lainnya. Sehingga untuk BYLS 2016 juga diharapkan dapat menjadi peluang yang bermanfaat, serta para penerus bangsa dapat berjuang bersama untuk membangun dunia yang lebih baik. Itu tadi bener ada kamu, Andre. Iya kan? Ada kan? Itu
segini gitu. Itu ya di samping pohon Ya, ya. yang anak-anaknya lagi main kamu ngeliatin ya kayak gitu. Oke, terima kasih ya lo Margaret atas ujiannya. Nah, informasi dari apa tuh? Dari BINUS udah cukup sampai Ya, sini udah ya. cukup ya, ada 2 informasi dari BINUS School Simpruk dan juga BINUS School Serpong. Abis ini kita bakal ngapain Margaret? Kita akan masak-masak di santap sore dan kita akan menyambut tamu kehormatan kita. Tamu kehormatan kita ya. Mau tahu siapa tamu yang akan kita ajak bincang-bincang sesaat lagi, tetap di BINUS on Screen. Terima kasih Binusian karena ada masih bersama dengan kami di Binus on Screen, dan sekarang sudah bersama dengan gua ada salah seorang Binusian juga yang akan memasak pada santap sore kali ini. Ada siapa? Ada Sudiro Yoga. Jangan nyanyi ya, ada hampir namanya ya. Ada Sudiro Yoga, biasa dipanggil Yoga. Ini kurang lighting sebelah sini ya, iya. sedikit Kurang. kayaknya. Oke, nah hari ini kita mau masak apa nih, Yoga? Cheese stick mozzarella. Gimana? Cheese stick mozzarella. Oh, Nggak salah kan ya? Cheese stick mozzarella. Oke. Iya. Ini sebenarnya masakan dari mana sih kalau boleh tahu? Cheese stick mozzarella. Terus dari mana ya? Dari YouTube kayaknya. Dari YouTube. Oke. Nah, kalau bisa buat biasa cheese stick mozzarella butuh bahan-bahan apa aja sih? Ya, yang jelas yang pasti mozzarellanya. Oke, ini mozzarella ya? Ya, ini mozzarella namanya ini. Aha. Terus setelah itu? Setelah itu ada telur. Telur. Kita pakai 2 butir telur. Ini yang omega 3 ya? Iya. Oke. Omega 3. Omega. Terus sama terigu. terigu. Basic terigu aja bisa ya? Ya, terigu aja. Oke. Sama tepung roti. Tepung roti. Oke. Dan itu satu lagi daun parsley. Ya, Andre ya, parsley Iya, Andre ya. ternyata bisa dibaca itu. ada Iya daun tuh parsley. Oke, untuk prosesnya pembuatannya sendiri itu berapa lama? Sebenarnya ini singkat sih, cepat. Nggak butuh banyak waktu. Oke. Paling kalau ya 15 menitan lah harusnya udah 15 jadi. menitan. Oke, kita langsung aja. Tergantung banyaknya. Ini glovesnya. Oke. Nah, terus itu telurnya nanti buat apa sih sebenarnya fungsinya? Untuk ngerekatin atau? Ngerekatin sih sebenarnya telurnya tuh. Habis kejunya kan habis dipotong-potong. 2 deh kayaknya ya. Habis dipotong-potong terus? Habis dipotong-potong terus nanti kejunya dimasukin ke telur. Mungkin nanti Andre bisa bantu kocokin telur. Oh, Kan iya. Andre jago tuh ngocok-ngocok. Iya, kocok Iya kan? telur saya Ngocok bisa. telur. Tapi kalau misalnya kayak ngocok mie goreng kayak gitu saya belum bisa sih. Iya. Oke, ini tinggal dikocok biasa aja ya? Iya, kocok biasa aja. Oke. Emang biasa masak apa, Yoga? Gado-gado sih biasa di rumah mah. Oh, gado-gado sama toprak. Iya, toprak. Sama urap juga ya? Cuman ini kecengklak aja nih, bisa bisa bikin keju. Keju juga 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun kali. Oke, iya. Kan yang masak Yoga. Lama banget di sana. Disuruh Margaret, iya. Kan udah tau lagi sendiri nih. Oke. Aduh. Iya, Margaret mau banget aku temenin. Saya kesana dulu Iya, ya. monggo, monggo. Maaf ya Yoga, Andrenya lama ganggunya. Oke. Mungkin saya emang disuruh gangguin gitu. Emang iya? Iya Orang dong. tadi inisiatif. Oke. Udah. Iya, ada. Nah, ada siapa nih Binusian. sekarang kita nih? Aku mau kenalin dulu nih, ini saudara kita, keluarga kita sendiri gitu. Makanya saya bilang ini closest, terdekat deh ya. Kenapa terdekat? Kita sudah kedatangan pada hari ini di Binus On Screen ada Binus TV Club. Halo, ada siapa di sini? Halo, aku Kayak Ajeng. gitu kan ya. Ya, aku Ajeng, General Director of Binus TV Club. Oke. Kalau saya Hana, Vice General Director of Binus TV Club. Oke, dia kita sudah kedatangan salah dua dari pengurus inti dari Binus TV Club. Betul? Iya, salah 2. Iya. Salah 2 dari sekian banyak Iya, kan. iya, Oke. iya. Oke. Nah, Andre, Binus TV. Terus ini Binus TV Club. Kamu tau nggak Binus TV Club apa? Tahu dong. Apa? Binus TV Club itu, ini saya nggak boleh salah loh, saya memalu-malukan loh kalau salah. Binus Jadi TV Binus Club TV apa? Club itu adalah
satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah BINUS University, dan ini adalah perpanjangan tangan juga dari BINUS TV, di mana yang membantu operasionalnya BINUS TV juga ada BINUS TV Club gitu. Mereka belajar organisasi dan juga belajar broadcasting. BINUSian lihat sendiri kan, so taunya kelihatan banget kan? Salah. Orang yang ada di sini nanya dong. Kan kamu lagi nguji, ini badat boleh diganti kayak gini. Oke, Ajeng Hana, boleh nggak jelasin, kenalin ke kita BINUS TV Club itu apa sih? Oke, akan dijawab sama Hana ya. Jadi tadi benar sama, jadi BINUS TV itu seperti yang kita ketahui adalah media milik Bina Nusantara. Nah, BINUS TV punya program yang kayak BINUS On Screen sekarang ini kan. Nah, BINUS TV ini juga menaungi organisasi, yaitu BINUS TV Club, yang seperti tadi Kak Andre bilang itu ada perpanjangan tangan. Jadi kita belajar di BINUS TV, kita UKM juga, kita juga di bawah naungan SCDC. Nah, ya tapi kita lebih fokus ke broadcasting kayak gitu. Oke, nggak cuma itu, BINUS TV Club juga mengadakan event-event Kak, event-event secara eksternal kayak gitu misalkan. Itu juga tadi diralat sedikit ya, kita komunitas Kak, bukan UKM gitu. Komunitas. Apa aku bilang UKM itu kan? adalah unit komunitas mahasiswa. Hei, UKM unit kegiatan, bukan komunitas. Oke, Aduh, Andre. jadi perjelas, saya makin malu ya di sini. Oke, terus BINUS TV sendiri tuh BINUS TV Club, maksud saya BINUS TV Club sendiri awal berdirinya itu kapan sih? Awal berdirinya itu 5 Desember tahun 2009, itu berbarengan juga sama BINUS TV, cuma memang agak sedikit telat karena kan tadinya fokusnya memang BINUS TV, tapi memang rektor baru mencanangkan untuk jadi sebuah organisasi yang berada di bawah naungan dari SCDC juga. Oke. Jadi emang basicnya maksudnya memang di bawah masih dalam naungan SCDC, hanya dinaungi bukan cuman SCDC doang, tapi sama BINUS TV-nya juga. Iya, ada dua kita. Bertanggung jawabnya pada nah, dua ini pihak. gue bener nih, Margaret, gue yakin 100%. Nah, teman-teman gini nih, kan kalau mahasiswa tuh banyak tau yang nanyain sebenarnya BINUS TV itu apa sih, BINUS TV Club apa sih? Terus, mungkin bingung kali ya karena ada dua yang namanya serupa gitu. Nah, boleh nggak teman-teman sendiri nih dari sebagai anggota BINUS TV Club ngejelasin ke kita sebenarnya teman-teman tuh apa sih korelasinya sama BINUS TV? Kalau selain tadi yang dibilang kan di atas kalian tuh ada BINUS TV, ada SCDC, apa sih yang ngebedain kalian sama BINUS TV sendiri? Oke, yang ngebedain adalah pertama BINUS TV itu adalah wadahnya Kak. Wadahnya di mana kita tempat belajar broadcastingnya itu sendiri, gimana kita prakteknya, bagaimana melihat dunia TV itu sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan BINUS TV Clubnya itu adalah sarana kita untuk masuk ke dalam wadah tersebut. Jadi gimana kita juga berorganisasi, juga ikut dalam kepanitiaan dan juga bertanggung jawab pada program yang sudah dibagikan masing-masing di BINUS TV gitu. Jadi emang tanggung jawabnya tuh banyak ya. Dan kalau boleh disimpulin berarti anggota BINUS TV Club itu learning by doing. Betul. Di sini. Jadi mereka memang baru belajar tapi langsung terjun di wadahnya memang seharusnya. Yang profesional juga ya. Luar biasa. Oke, nah untuk kalian berdua sendiri nih, kalian sendiri tergabung dalam BINUS TV Club batch keberapa, dan boleh tahu gak sih kenapa alasannya kalian ingin bergabung ke BINUS TV Club? Itu dia. Oke, pertama aku dulu yang jawab ya. Jadi bergabungnya itu tahun kemarin, baru aja tahun kemarin. Tahun kemarin masuk ke batch 10 Kak, batch 10. Ya, alasannya kenapa? Karena kepo aja sih sebenarnya, kepo sama dunia TV itu kayak apa sih gitu. Hektiknya TV itu seperti apa? Lama-lama wah kayaknya emang passionnya di sini gitu, memang seneng juga, apalagi kan aku masuknya divisi news kan, jadi kayak memang kayaknya cocok banget di divisi news, jadi reporter atau segala macamnya itu yang berhubungan dengan news kayak gitu. Oke. Nah kalau Hana sendiri? Kalau aku kebetulan sama kayak Ajeng, batch 10 juga, masuknya tahun lalu ya. Aku tahun 2015. 2014. Berarti 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Alasan kenapa saya gabung ke BINUS TV, karena saya sendiri kan jurusan Mass Communication Broadcasting. Di sekian banyak UKM di Bina Nusantara, yang paling cocok sama jurusan saya ya BINUS TV gitu, BINUS TV Club. Jadi saya belajar sekaligus ya bekal untuk masa depan lah, dibilang kayak gitu. Masa depan, bayangin, bekal masa bisa meniti masa depan dimulai dari Stop Andre. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya.
pulang, mama telepon mama, oke? Ini udah host tamu Iya, ya oke, kan ya. agak sombong ya host tamunya, oke? Nah, di sini kalau misalnya Binus TV Club sendiri punya berapa divisi dan anggapnya sekarang udah berapa banyak nih? Betul sekali. Karena kan katanya udah dari tahun 2009. 2009. Iya. Oke, ini ya. Jadi kita Binus TV Club sendiri ada 5 divisi Kak untuk sekarang. Ya, nambah satu divisi. Jadi pertama itu adalah divisi news, sama seperti Binus TV, divisi produksi, divisi new media, divisi technical, dan satu lagi divisi communication media. Dimana kita menambah di communication media itu untuk secara eksternal Kak, melalui website, melalui sosial media, kayak gitu. Itu nambah. Terus untuk jumlahnya sendiri sekitar sekarang ada 86. Itu yang Itu udah gabung, anggota iya aktif itu yang anggota sekarang. aktif yang sekarang. Oke. banyak banget. Gabungan sama Alam Sutra juga Kak. Oh iya betul, karena yang jangan sampai dilupakan ya, karena ini merupakan salah satu bagian penting juga dari keluarga Binus TV Club, bahwa operasionalnya bukan hanya di lingkup Kemanggisan aja ya, tapi juga di Alam Sutra. Jadi memang ini yang aku tahu nih kan gantian yang kepo Iya. ya kan. Nah pusatnya tuh tetap di Iya, Kemanggisan, betul. tapi nanti wilayah kerjanya yang dibagi dua, begitu ya. Nah untuk Alam Sutra sendiri udah dari tahun berapa dan sekarang jumlah anggotanya berapa tuh? Baru tahun kemarin sih Kak, baru tahun kemarin dibuka memang pertama kalinya, dan di sana memang jatuhnya belum ketua sih, tetap masih di bawah Kemanggisan, dan jumlahnya sekitar 36-an orang, tapi yang aktif hanya sekitar 25 seperti itu, karena di sana memang kita belum ada kegiatan yang secara rutin seperti di sini, jadi cukup pelaksanaan event-event gitu. Tapi tahun pertamanya udah Lumayan ya, udah maksudnya. 20 sampai 30 30 lebih. iya kayak gitu. betul. Ya. Luar biasa. Berarti Dan ada eventnya juga Kak kemarin, mereka juga udah menyelenggarakan kunjungan TV nasional. Kemana? Anak-anak Oke, sih. kemana tuh kalau boleh tahu? Ke Net TV Kak. Oke, kita aja belum ya. Kita belum ya. Oke, dan untuk kalian berdua sendiri nih, pada saat kalian kan merupakan salah satu ibaratnya pengurus inti dari Binus TV Club. Nah, pada saat kalian terpilih, ada gak sih visi misi atau rencana kerja yang kalian ingin wujudkan pada saat kepemimpinan kalian? Ada tentunya Kak. Apa tuh? Kan pengen kan menciptakan yang lebih baik kan. Jadi Betul. kita punya misi Kak. Jadi Binus TV Club itu nanti di tahun 2020 siap melahirkan broadcaster muda yang siap kerja gitu Kak. Siap kerja dengan melalui kegiatan internal, baik itu internal maupun eksternal. Nah, untuk mencapai misi tersebut kita juga punya 3 misi. Yang pertama itu adalah kita menyelenggarakan kegiatan off-air maupun on-air yang dapat mengembangkan soft skill dan hard skill serta attitude dari Binus TV Club itu sendiri. Ini kelihatan pinter ya, dihafal ya. Saya sih nggak bakal hafal ya. Tapi saya nggak bakal hafal. Gak apa, gitu di sih, sini ya. ada Margaret, nanti Margaret yang ngafalin. Oke, terus selanjutnya. Terus yang kedua itu kita ikut serta dalam produksi Binus TV itu sendiri sebagai media pembelajaran tadi, broadcaster kita memang balik ke tujuan utama. Dan yang ketiga adalah membangun relasi Kak dengan pihak luar. Seperti tadi kan ada acara kunjungan TV nasional ya. Kita membangun relasi dengan pihak TV lain, masyarakat maupun organisasi lain. Nanti ada event juga dengan organisasi lain. Wow, jadi memang menyangkut dari pertama eventnya sendiri, kedua dengan Binus TV-nya sendiri, ketiga juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Tapi denger gak tadi tuh divisinya? Membangun broadcaster muda. Muda, yang siap pakai, yang harus di garis bawah Iya, kayak itu ya. broadcaster Siap muda. dan siap pakai. Broadcaster muda itu mesti digaris bawahin. Iya, muda dan siap pakai itu berarti nggak main-main ya, menurut Nah, mereka nggak itu main-main untuk dia. mencapai visinya. Ini kayak ini ya, program Teguh sana ya, Teguh beriman ya sana ya. Oke. Nah, bicara tadi udah bilang deh, ada banyak banget, ada eventnya, terus juga ada aktivitasnya berbagai macam lah. Nah, terdekat bakal ngapain sih? Maksudnya untuk selama tahun 2016 ini program kerjanya itu ada apa aja? Apaan terdekat? Untuk yang terdekat kita ada yang namanya event collab Art Traction. Itu kita kolaborasi dengan UKM-UKM seni di Binus. Terus kita juga ada screening project. Yang kedua, yang pertama Hashtag kita number 2 ya? Iya, hashtag number 2. Kita udah selenggarakan yang kemarin, yang pertama, dan tahun ini yang kedua. Nah, kita boleh dong bocor-bocoran Jang. Boleh dibocorin semua aja. Dikit. Iya. Kalau screening project yang kemarin itu kan tentang YouTube, tentang movie makers. Kalau yang tahun ini karena kita udah masuk ke era digital, kita mau mengundang YouTuber-YouTuber.
Oke. Itu pada Kinian. bagian kemananya nanti dikasih tanya nanti. Kekinian ya, nanti Iya. kita coba kulik-kulik lebih dalam ya Margar. Betul, Dan kita pasti. juga akan tanya lebih dalam lagi mengenai Binus TV Club ke depannya seperti apa, tapi sesaat lagi tetap di Binus on screen. Halo Binusian, kembali berjumpa bersama kami dalam Binus on Screen. Dan sekarang masih bersama Yoga ya. Kita sedang memasak apa tadi? Apa? Cheese stick Cheese. mozzarella. Cheese. Cheese stick mozzarella. Iya betul. Mozzarella. Oke. Saya memorinya agak ini ya. Tiba-tiba menghilang. Oke, tadi udah ngapain aja nih prosesnya? Tadi prosesnya itu masukin daun persilinya dulu nih ke Parsley. persilinya dulu ke terigu. Terus nanti diaduk sedikit, terus tadi udah dipotong-potong mozzarellanya, masukin ke telur. Telur yang tadi ya. Telur yang tadi udah dikocok sama Andre. Oke. Dikocok, terus telurnya, terus mozzarellanya ditaruh ke terigu, digulung-gulung ke terigu, terus celupin lagi ke telur, celupin lagi ke terigu, celupin lagi ke telur, baru dicelupin ke Berapa banyak tuh Tepung. proses bolak-baliknya? ke terigunya 2 kali, terus Oke. ke tepung rotinya sekali. Kali. Oke. Biar banyak celupnya iya ya. gitu. Biar makin nempel. biar lengket nempel gitu ya. lengket Oke. kan enak kalau yang lengket ya. Iya. Oh ini kalau misalnya Iya maksudnya makin- mozzarellanya enak makin kalau lengket. misalkan lengket gitu. Iya, oke. Terus masukin baru ke tepung Ke roti, tepung terus roti. di Tapi prosesnya yang paling rumit tuh di mana sih Yoga? sebenarnya nggak rumit prosesnya, cuman ya gini harus sabar aja bolak-baliknya itu loh. Oh iya. Ini bolak-balik, Dan sini katanya memang wajar dan lazim kalau misalnya agak berantakan ya pasti ya. Iya, karena tepung sih. Iya betul. Agak. Kalau misalkan wortel mungkin Wortel ya, mungkin enggak berantakan. lah. Oke. Nah untuk menggorengnya sendiri nih, nanti dengan api sedang kah atau api Iya. besar? Api sedang, nggak boleh yang besar, takutnya nanti malah apa mozzarellanya udah keburu hilang gitu. Jadi kalau misalkan mozzarella tuh kalau dibuat seperti ini, kalau dia terlalu panas mozzarellanya Keburu cair. keburu cair terus hilang udah. Oh. Jadi cuman makan tepung doang. Oh iya? Iya. Bener? Heeh. Oh, oke, Kalau oke, mau oke. bukti nanti dicoba. Pintar juga ya ternyata Yoga ya, tidak disangka tidak dingana dari penampakannya. Oke. Terus ini kalau misalkan untuk satu mozzarella satu kotak itu biasanya jadi berapa banyak sih jumlahnya? Berapa ya? 12 lah, 16 paling. 12 sampai 16 ya, sebenarnya tergantung Tergantung ya ukuran dari berapa miligramnya dari mozzarella. Oke. Mozzarella sendiri itu boleh diganti keju lain atau memang sebenarnya biasanya direkomendasi hanya ini doang? Kalau mau buat cheese stick. Iya kalau bisa sih mozzarella karena nanti biar teksturnya tuh kayak lengket bisa di Oh, gitu bisa panjang-panjang panjang gitu karena kalau misalkan pakai keju yang biasa justru dia nggak bisa meleleh. Oh, bakal ya udah cair Iya gitu aja jadi ya. ya bahkan masih utuh jadinya. Oh, oke oke oke. Jadi harus mozzarella kalau enggak yang keju melt itu yang keju ada keju yang bentuknya melt memang dia Basicnya udah melted Iya, gitu udah. ya. Oke oke. Nah sekarang kita bentar lagi udah mau goreng ya. Jadi kita gunakan minyak goreng. Sotoy gitu gue iya bener. iya kan? boleh boleh. Oke. Terus tuangin minyaknya aja. Minyaknya seberapa banyak? Harus kerendam atau? Kerendam. Dia nggak boleh ngambang. Nyambang. Oke. Malum ya, saya Segini anak cukup? gini. Ya dikit lagi. Kring kring. Kring 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 kring. Terus gitu. Nggak jadi beli es krim mbak. Maaf ya mbak. Duitnya kagak cukup, tinggal 1.000. Udah Andre main ke sebelahnya, udah balik dulu ke sini. Oke ditinggal dulu ya. Emang nih kalau Ini emang emang Margaret kalau tuh- Andre tuh kebiasaan. Enggak, Margaret tuh lebih senang dia tuh kangen, cuman dia malu mengungkapkannya. Terserah. Terserah. Oke. Halo Binusian, kembali berjumpa bersama dia lagi nih akhirnya ya. Dan Hai. kita nggak kerasa udah memasuki segmen 3. Tiga. Dan di sini kan aku host tamu nih ceritanya Iya. nih. Biasa kalau aku nonton Binus on Screen di segmen ini tuh segmen main. Iya, betul sekali. Dan kita udah punya contekan, kita udah punya ini ya. Terbalik. Kita udah punya contekan. Jadi intinya permainannya adalah karena ini berbau dengan televisi, ini juga games yang televisi banget, yang sempat booming banget di era-era
tahun lalu lah ya, yang iya tidak, iya tidak, nah seperti itu. Jadi kita akan main seperti itu. Acara dan ngebully aja ya, eat dan ngebully aja itu. Jadi kita akan dari salah satu dari antara kalian berdua akan yang menebak, dan salah satu dari kalian akan yang memberikan jawaban itu iya atau itu tidak. Nah, tentuin dulu tuh siapa yang mau nebak, siapa yang mau bilang iya atau tidak. Tapi ngerti kan yang Andre maksud tuh Ngerti. Ntar baru kita kasih tahu soal. Ya udah aja. Siapa yang akan menjadi Miss Universe nih? Ya, kayak mereka deg-degannya kayak mau gitu ya. Iya. Ya, Hana yang tebak, Ajeng yang iya atau enggak. Oke, nanti Ajeng akan duduk di sini. Saya akan pindah ke sana bersama Hana ya. Oke. Jadi gampang banget. Ini adalah semua berhubungan dengan peralatan. Ini tentunya kan broadcasting, peralatan syuting di luar. Tapi mereka boleh pakai suara, pakai clue atau Iya, gerakan? iya, tidak, nggak boleh. Kalau misalnya Ajeng di sini hanya boleh ya tidak, ya tidak. Kalau misalnya ngomong sesuatu yang lain, didiskualifikasi ya di soal yang itu. Nah, Hana tebak fungsinya adalah hanya menebak saja. Oh iya nih, apalah pokoknya yang berhubungan dengan alat-alat di broadcasting. Sesimpel itu, oke? Oke, sekarang kita tukeran posisi dulu. Oke, Ajeng yang sini. Oke, Hana di sana, boleh. Oke. Berarti aku yang kasih tau Ajeng nih. Apa? Berarti aku yang kasih tau Ajeng. Iya betul. Margaret yang kasih tau Ajeng. Aja ya. Margaret yang kasih tau Ajeng, oke? Berarti aku yang kasih tau Ajeng yang iya tidak Iya gitu betul. kan? Dan durasi ini hanya 3 menit. Jadi kalau misalnya nggak bisa, nggak ketemu, Hana bisa pas aja dan ganti ke soal berikutnya, oke? Oke. Waktunya 3 menit ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Siap. Nggak ada clue awal. Pokoknya clue-nya adalah berhubungan dengan alat broadcasting. Langsung tebak aja. Untuk ambil gambar, Iya. kamera. Oke, betul. Next, yang kedua. Berhubungan dengan kamera, Iya. tripod, Iya. Oh my god, pinter banget. Oke. Next. berhubungan dengan cahaya, Iya. lighting, Kok pinter banget sih? Wah, kamu udah nyontek ya? Oke, terus? berhubungan dengan suara, Iya. clip on, Iya. Oh my god. Oke. Bocor nih Kayaknya tadi. dibocorin. Kayak enggak tapi ya. Oke. berhubungan dengan suara, Enggak. pengambilan gambar, Enggak. cahaya, Enggak. untuk taruh barang, Enggak. Ayo. syuting di luar, suara, Enggak. Ayo, clue yang pas, lain. pas. Pas. Oke. Next soal berikutnya. Udah 1 menit ya, udah 1 menit. Berhubungan dengan pengambilan gambar, Enggak. bagian dari kamera, Enggak. bagian dari cahaya, Enggak. apa syuting di luar apa lagi ya? Ini konten, Enggak, bukan. Ayo. host, Bisa. Jadi Iya, bisa jadi boleh. Bisa jadi. host bisa jadi make up, enggak. pas. Oke, Apa pas. sih? Ini pertanyaan yang ke-7 ya. Bagian dari kamera nggak? Ya. Memori, baterai, Enggak. bagian dari kamera, Iya. tas, Enggak. bagian dari kamera, Iya. tripod udah, monopod, Enggak. pasangannya clip on, apa itu namanya? Tidak. Bagian dari kamera kan? Iya. Ayo, mau skip? Iya, pas. Oke, next, pertanyaan ke-8 ya. Sudah 2 menit lebih, tinggal beberapa. Ajeng, Ayo. bagian dari kamera, Iya. kru, Kan? memori, Iya, Ya. betul. Ya, Oke, ayo, memorinya boleh. selanjutnya. kru, Kan? benda, Oh, Iya. 30 bagian second dari lagi. kamera, Iya. baterai, tas, Iya. Iya, betul. Oke. Balik lagi Pertanyaan kelima ya, oke. kru, Kan? bukan, bagian dari host, 20 detik lagi, 20 bukan detik kru lagi. ya, bukan orang, Bukan. bagian dari konten, Bukan. 14 detik. bagian dari untuk suara,
bisa jadi. Oke, stand Bu by. Mike, Bu Mike. 9, 8, Bu 7, 6, 5, like 4, Bukan? 3, monopod, 2, 1, selesai. Oke, dan dari 9 pertanyaan mereka berhasil menjawab 7 ya, 7. Jadi yang kalian tidak Enggak. 7 benar 7. Jadi yang mereka tidak berhasil iya. tertebak adalah apa tadi Ajeng? Baterai, Dan selanjutnya lensa. Iya. Udah ya itu doang. Jadi yang tidak tertebak adalah lensa dan juga baterai. Tapi lumayan lah, 7 Lumayan. 9. Bahkan saya tadi syok ya karena mereka fourth strike berturut-turut ya. Berturut-turut kayak mereka udah dapet contekan. Tapi aku menduga itu sih. Tapi mereka enggak. Tapi tadi kita juga dapetnya baru, harusnya nggak bocor. Nggak bocor, ini nggak akan bocor. Jadi mereka memang sudah diakui ya, mereka mengerti dan memahami tentang dunia broadcast. Tepuk tangan Tepuk dulu. tangan buat kalian. Semoga nanti semua Anggota Binus TV Anggota Club-nya Binus TV memang Club punya pemahaman seperti ini. Betul sekali, bukan hanya di bidang broadcastingnya juga, tapi juga di organisasinya. Andre bagus. Teguh. Andre Berat, Teguh. berat, Oke. berat. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Saya balik lagi sekarang Nggak mau kita di situ nanya. aja, Andre. Enggak dong, saya kan kalau saya jawab gimana gitu. Oke. Nah, untuk kalian berdua nih di Binus TV Club di Binus TV Club-nya sendiri. Ada pencapaian-pencapaian dari kalian sendiri gak sih yang kalian rasakan karena kalian bergabung dalam Binus TV Club? Khususnya untuk saya pencapaian yang paling utama sih yaitu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi sekarang. Dimana saya nggak cuma terbatas sama kuliah, tapi saya juga bertanggung jawab terhadap organisasi. Bukan kayak gitu. kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Oke. Sekarang udah rapat. Dulu kan, dulu Iya. pas kuliah dulu. Saya nggak pernah, saya selalu sibuk, saya jadwalnya banyak banget gitu. Oke, terus Iya kayak gitu. Sekarang udah manajemen waktunya lebih kompleks lah, maksudnya gimana cara bagi waktunya kayak gitu. Terus juga di sini saya juga belajar leader, cara memimpin orang tuh gimana sih, susah-susah gampang sih sebenarnya, tapi banyakkan susahnya kayaknya. Nah ya, banyakkan susahnya. Nah ya kayak gitu, lebih belajar leader, tanggung jawab, disiplin, manajemen waktu, banyak banget sih. banyak Lebih banget yang bisa diserap dan didapatkan ya. Iya betul. Kalau Hana sendiri? Kalau tadi yang disebut Ajeng kan soft skill. Nah, mau nambahin sih kalau soft skill yang saya dapatkan selain yang kayak punya Ajeng itu lebih ke belajar komunikasi. Bagaimana kita komunikasi ke atas, ke bawah. Nah, itu belajarnya di situ. Upward, downward communication Iya. ya. Kelihatan smart gak? Enggak. Oke. Terus kalau hard skillnya ya itu kita saya tahu bagaimana cara bikin program, gimana cara bikin skrip, dan gimana cara jadi produser, cara jadi kreatif, kayak gitu. Lebih ke hard skill dan soft skillnya dulu dapat banget kalau di Binus TV Club. Karena gini Dek, kan gue dulu anggota TV Club juga nih. Saya juga jelas. Tapi udah agak tuh, oke. Nah di sini apa kalau misalnya anggota TV Club tuh memang benar-benar learning by doing. Ya jadi langsung bukan hanya pemahaman secara teoritis aja, tapi langsung dipraktikkan juga ya. Betul banget. Ini, aduh. Kayak engkong-engkong di sana udah engkong maksudnya bau-bau di sana udah mulai tercium ya. Abis ini kita bakal mencicipi. Iya, mau nyicipin. Mau cicipin tentunya ya. Tapi sesaat lagi ya Smart Viewers dan Minusian tetap di Binus On Screen. Binusian. Nah saat ini kita semuanya sudah ada di dapurnya Kang Yoga. Kang. Dan di sini nih wanginya udah keju-keju banget. Binusian. Enak banget. Walaupun rupanya seperti ini, masakannya enak banget. Iya Yoga. Ya gitulah. Semoga enak sih. Enak banget. Belum jadi sih, cuman enak banget. Nah Yoga, aku mau nanya nih Yoga. Ya. Kamu kan cowok nih Yoga. Yes. Nah, kok bisa suka masak? Nah apa ya? Seru ya kalau masak. Seru. Seru. Apa? Kenapa? coba cari pengalaman baru juga. Ya. Karena apa ya, dengan masak tuh Oke, itu maksudnya. ngebantuin ibu Itu gitu. maksudnya. Oke, digoreng aja. Ngebantuin ibu. Biasa Yoga kan kalau saya tadi kan Andre nanya bercanda nih. Kali ini aku nanya serius. Biasa Yoga masaknya apa? Enggak sih sebenarnya, ini tuh cuman kayak apa, iseng-iseng aja. Iseng-iseng, nggak yang saya tuh nggak yang apa masak bantuin setiap hari, enggak. Cuman iseng-iseng aja.
iseng-iseng tapi masak Iseng-iseng positif nih berhadiah Binus gitu. Yan. Iseng-iseng Positif berhadiah, nih iya. kesukaannya nih, hobinya. Aduh, ini enak. Ini sih, Tapi yoga nih aku mau nanya. Ini kan bikinnya kalau misalnya anak kuliahan kan budgetnya terbatas. Buat bikin mozzarella cheese stick ini ya. budgetnya berapa kira-kira? Kisarannya ya, ya sekitar ya 70.000 lah. 70.000 untuk dapat Untuk ya segini dapat semua kayaknya nih, ya. 1, 2, 3, 16 lah kira-kira. 16 mozzarella. 70.000 untuk 16. Tapi ini tuh dibilang makanan sehat juga iya, karena kan keju Keju. gitu. Jadi emang bergizi ya, bergizi. Terus juga tepung, ya nggak apa-apa lah tepung dikit. Terus digoreng nggak apa-apa, minyaknya bersih, minyak kita sendiri. Betul, bukan minyak itu ya. Iya, karena kan ini juga jajanan jajanan buat diri sendiri gitu loh. Betul, Jadi nggak betul, apa-apa betul. lah. Dan juga bisa dimasak sendiri di rumah. Nah, boleh rekap nggak? Jadi apa aja nih yang Binusian harus siapkan buat bikin mozzarella cheese stick ini? Pertama, Pertama, Kayak ujian kejunya dulu ya. Yang pasti kejunya dulu. kejunya dulu. Tapi di kejunya itu boleh yang tadi dibilang ya, Iya. harus mozzarella Harus memang mozzarella betul ya. kalau emang mau ngerasain sensasi melt yang Sensasi meltnya. Nah, terus habis siapin kejunya, siapin keju, tepung tepung, terigu, terus tepung roti, sama telur. telur. Oke. Sebenarnya itu aja sih udah cukup sih, cuman tadi ada tambahan daun apa? Parsley. Parsley-nya. Daun parsley itu memang memberikan efek apa tuh? Sebenarnya apa ya? Dia wangi-wangi. Ada wangi-wangi yang berbeda aja ya. Iya. Wangi masa lalu. Kan Andre. Oke, ini bisa diangkat ini. Ini Binusian masih menyaksikan sendiri nih di studio. Jarang-jarang kita ngelihat Lepas dua aja. cowok rempong sama yang namanya kompor sama kuali. Nah, ini yang putih-putih ini itu keju yang udah meleleh. Oh, tapi memang harus keluar meleleh seperti itu atau yang bagusnya gimana? Bagusnya sih apa? Dia itu harus tetap ada di dalam. Jadi ketika dipotek itu langsung keluar. Jadi ngebayangin gitu. Oke. Oke, yang Nih terakhir. Andre kelihatannya itu menikmati banget dia. Andre juga suka masak Andre, Bisa dikit doang air sama mie instan sih kalau itu bisa. tapi nggak yakin. gosong. Nggak bakal. Karena? Air sih belum gosong. Paling abis sih kayaknya pancinya yang gosong itu bisa. Nah, tapi biasa. Binusian juga bisa lihat nih, gorengnya pun cuman bentar. Bentar kok, nggak boleh lama malah. Nggak boleh lama ya. Nah, Dre temenin yoga dulu, aku temenin tamu kita yang masih Oh, di yang situ. super closest. Iya, jangan lama-llama ya. Oke, sip. Hai teman-teman, apa kamu sudah mencium bau mozzarella cheese-nya? banget, kayaknya enak nih Kak kayaknya. Silakan diminum. Silakan di minum dulu ya sekarang. Minum ya, Kak ya. Higienis. Oke, aduh. Nah, disinilah kita bersama ketua dan wakilnya. Nah, teman-teman kan kalau misalnya orang tuh bilang dunia broadcast tuh dunia yang keras ya, maksudnya dunia yang waktunya tuh padat, terus juga kerjaannya juga kompleks. Nah, kalau menurut teman-teman tuh juga kayak gitu nggak sih? Ya kayak gitu sih, tapi kan balik lagi sih ke tujuannya, dimana sebenarnya kalau misalkan sesuai dengan passion itu nggak ada masalah. Selama apapun, sekeras apapun kita berusaha di tempat yang sesuai dengan diri kita, itu pasti nggak akan kerasa sih, kayak gitu. Dan juga kan sebenarnya dari kerasnya itu kan ada nilai disiplinnya Kak, ada nilai positifnya. Jadi ya ambil aja nilai positifnya, yang capeknya mah nggak usah dipikirin. Kalau kita udah lihat program kita berhasil, itu bakal kebayar. Wih, ini banyak banget teguh di sini. Tadi Andre Teguh, sekarang juga Ajeng Teguh. Nah, Jeng, mau nanya lagi. Kan kalau misalnya kamu berdua ini kan wanita, memimpin organisasi yang sudah cukup besar, yang sudah cukup lama juga berdirinya. Nah, tantangan apa sih yang paling kalian dapetin? Hana boleh nih, mukanya udah mau curhat. Tantangan sih lebih bagaimana kita mengatur puluhan orang yang mungkin pemikiran itu nggak sama seperti kita. Mereka punya ide yang banyak, hati yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Gimana caranya kita sebagai istilahnya pemimpin itu menyatukan segala pendapat sehingga tuh nggak pada berantem gitu. Oke. Jadi semua tuh
jalannya ya satu kayak gitu. Lebih bagaimana cara merangkul sih. Ini jadi anggota TV Club nih seneng nih, punya ketua wakil udah cantik ya kan, bijak lagi. Bener-bener. Nah, teman-teman Binusian juga pasti penasaran, event terdekat dari Binus TV Club itu apa? Tadi kan udah dibocorin sedikit tuh. Nah, dan kira-kira kalau misalnya teman-teman dari Binusian sendiri mau tahu tentang Binus TV Club itu lewat mana? Oke. Event terdekat kita kan tadi udah dibocorin sedikit ya, namanya Screen Project. Screen Project itu adalah bentuknya seminar. Nah, seminar ini memang acara dari Binus TV Club aslinya gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar lagi godok yang kedua, dimana temanya itu tadi balik lagi YouTuber kayak gitu. Terus abis itu, nah untuk tahu gimana kelanjutannya nih, terusin pantengin aja sosial media kita. Di sana ada line, boleh di add line-nya Binus TV Club dan juga follow Instagramnya di Binus TV Club. Oke, lewat line sama Instagram ya. Iya. Screening Project sendiri nggak mau bikin akun? Nanti akan ada rencananya. Proposal tembus dulu kan. Proposal, bicara proposal nih teman-teman organisasi di Binus nih pasti nih. Kita ngeliat ke sana nih, lihatnya muka-muka dua orang itu udah udah boleh, yakin, sumpah. udah boleh dibawa ke sini belum? Oh ya boleh. Silakan yang masak anterin dong. Kang Yoga. Tangan aku kotor banget, Andre. Oh iya, oke, boleh dibantu. Di situ ada tisu basah. Oh iya. Nah iya, oke ini dia makanan ala yoga ya. Wow. Ini silakan. Yoga boleh dikenalin namanya apa Yoga? Tadi apa ya? Yoga sendiri, Yoga dia yang masak ya. Cheese stick. Cheese stick. Mozzarella cheese stick. Mozzarella. Oh kebalik, Mozzarella cheese stick. Ini ya. Tuh. Gila, Udah ala belum? 5-star hotel ya. Teman boleh. Saya langsung bawa deh dari tempatnya ya. Kebiasaan Andre mah. Silakan boleh Beneran, dicoba diambil. dulu. Sendok garpunya mungkin. Pakai sendok garpu. Awas itu meltnya tuh. Nah, teman-teman boleh. Silakan. Oke, silakan dinikmati. Ini Kangnya juga udah nungguin hasilnya penilaian kalian kayak apa. Coba deh Kak. Kalau lihat dulu, tunggu sebelum dirasakan, teksturnya gimana di depan? Kayaknya sih empuk-empuk gitu ya, kayak meleleh-meleleh gitu kayaknya. Terus ini juga kayak ada garingnya juga, jadi kayaknya enak. Oke. Coba langsung aja ya. Mari dicoba. Enak. Harus dicoba. Enak. Ini akangnya yang jualan ini deg-degan sih. Ini deg-degan sih sebenarnya. Enak kok. Gimana? Enak. Enak. Berhasil ya. Berhasil untuk membuat mozzarella cheese stick. Tapi aku ada satu tips buat Binusian. Buat yang lagi diet nggak boleh. Oh iya, berarti nggak boleh dong. Aku lagi diet. Buat kali doang. Cheating. Mana lagi nih untuk Binus TV Clubnya sendiri? Untuk apa aja sih yang kalian terapkan atau yang kalian ingin si anggota-anggota Binus TV Club yang baru nih, yang kalian naungi ibaratnya, yang pengen kalian dapat, yang kalian pengen mereka akan dapatkan melalui Binus TV? Tunggu, gak usah panjang-panjang, cukup satu kalimat. Satu kalimat yang kalian ingin si anggota TV Club dapatkan jika mereka bergabung dan bisa fokus di Binus TV Club. 3, 2, 1, silakan. Kalau nggak satu kata aja, apa yang kalian pengen mereka kalau teman-teman dapatkan? masuk Binus TV Club, itu yang akan mereka dapat gitu. Apa? Oh, boleh? Iya boleh. Profesional. Dan Hana? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Binus Itu membuktikan kalau misalnya mereka akan profesional dan tanggung jawab nanti di masa depannya ya, dari ini. Oke, nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol bareng Binus TV Club juga, dan thank you juga buat Yoga udah buat mozzarella cheese stick ya buat kita dan juga Binus TV Clubnya. Dan akhirnya gue Andre pamit undur diri. Mbak Margaret Angelina juga pamit undur diri, dan Tetap, juga teman-teman dari Binus TV Club dan juga Yoga pamit undur diri. Tetap saksikan Binus on screen di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa.